Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang alam semesta, tata surya, dan matahari. Anggota kelompok kami ada saya, Alda Nur Azizah, kemudian ada Anastasia Wahyudanti Saputri, dan Dewi Septiani. Dari topik kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu teori alam semesta, kemudian tata surya, teori pembentukannya, dan tata surya, matahari, planet, perbatasan. Yang pertama mengenai teori alam semesta. Menurut Verdes, alam semesta ini awalnya berasal dari sebuah gumpalan superatom yang berbentuk bola api yang berukuran sangat kecil. Gumpalan bola api ini memiliki massa jenis yang luar biasa tinggi dan memiliki suhu sekitar kurang lebih 1 triliun derajat Celcius. Saat sebelum terjadi ledakan, gumpalan bola api ini bertambah menjadi 1,75 cm. Semakin lama, ukurannya semakin bertambah dengan sangat cepat, dan tepat pada detik 0 atau waktu mulanya ruang waktu, gumpalan bola tersebut meledak dan memuntahkan isi di alam semesta. Teori ini biasa dikenal dengan teori Big Bang. Kemudian ledakan tersebut jadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Saat terjadi ledakan besar tersebut menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar di alam semesta yang nantinya membentuk seluruh materi pembangun di alam semesta. Nah, tidak hanya itu, atom hidrogen yang ikut lempar keluar lambat laun berkumpul untuk membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Nah, nebula tersebut semakin lama semakin memadat dan memiliki suhu jutaan derajat Celcius. Kemudian nebula atau awan hidrogen inilah yang menjadi awal mula pembentuk bintang-bintang. Bintang-bintang tersebut nantinya berkumpul untuk membentuk kelompok yang kemudian disebut sebagai galaksi. Di galaksi inilah tempat lahirnya miliaran tata surya dan salah satunya yang kita tinggali saat ini, yaitu Bumi. Kemudian teori yang kedua yaitu teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap pertama kali dikemukakan oleh beberapa ahli astrofisika bernama Habondy, Gould, dan V. Hoyle yang berasal dari Universitas Cambridge di tahun 1948. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak akan berakhir. Alam semesta yang ada saat ini akan terus dalam keadaan tetap baik, dahulu ataupun beberapa waktu ke depan. Berdasarkan teori keadaan tetap dijelaskan bahwa materi-materi yang ada di alam semesta secara terus-menerus datang dalam bentuk atom hidrogen hingga membentuk sebuah galaksi lama yang terus bergerak menjauhi kita dalam prosesnya. Teori keadaan tetap berdasarkan pada prinsip kosmologi sempurna yang berisi bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan selalu sama. Lebih teori ini didukung oleh fakta bahwa sebuah galaksi baru memiliki jumlah yang hampir sama dengan galaksi lama. Dapat dikatakan pula jika teori keadaan tetap menjelaskan alam semesta tersebut tidak terhingga ukurannya dan tidak terhingga pula usianya. Yang kedua mengenai tata surya, teori dan sistem tata surya. Berikut ini merupakan foto tata surya. Sistem tata surya ini adalah sistem di mana bumi tempat tinggal manusia berada. Tata surya ini memiliki teori-teori tentang terbentuknya tata surya. Teori pembentukan tata surya yang pertama yaitu teori bintang kembar. Teori Litotin atau juga disebut sebagai teori bintang kembar ini mengemukakan bahwa mulanya matahari merupakan bintang kembar yang mengelilingi sebuah medan gravitasi. Tapi ada sebuah bintang yang menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan menghancurkannya. Bintang yang hancur tersebut lantas berubah menjadi massa gas yang berputar-putar. Karena terus berputar, maka massa gas itu berubah dingin dan membentuk planet-planet. Sementara satu bintang yang lain yang bertahan menjadi pusat tata surya yang kita kenal sebagai matahari. Kemudian yang kedua, teori awan debu. Teori awan debu mengungkapkan bahwa calon tata surya awalnya adalah awan yang sangat luas. Awan ini terdiri dari debu dan gas kosmos yang diperkirakan berbentuk seperti sebuah piring. Namun, terdapat ketidakteraturan dalam awan tersebut yang menyebabkan terjadinya perputaran sehingga gas dan debu yang berputar berkumpul jadi satu. Sementara debu dan gas ini terus berputar, awan tersebut menghilang, lalu partikel-partikel debu yang keras saling berbenturan, melekat dan berubah menjadi planet.
Lalu berbagai gas yang ada di tengah-tengah awan berkembang dan menjadi matahari. Kemudian teori pasang surut. Teori pasang surut atau ini terkadang disebut sebagai teori ide benturan. Dalam teori pasang surut atau teori ide benturan ini disebutkan bahwa planet-planet atau awalnya terbentuk secara langsung oleh gas asli matahari yang tertarik oleh bintang yang melintas sangat dekat dan nyaris bersinggungan dengan matahari. Teori ini memang hampir sama dengan teori planetesimal, hanya bedanya pada teori pasang surut ini planet tidak terbentuk oleh planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa saat bintang berada sangat dekat dengan matahari, ada tarikan gravitasinya yang menyedot filamen gas yang berbentuk kutub panjang. Nah, filamen ini membesar di bagian tengah dan mengecil di kedua ujungnya. Di filamen inilah kemudian terbentuk sebuah planet. Kemudian yang keempat itu ada teori nebula. Dalam teori nebula ini diungkapkan bahwa pada awalnya sistem tata surya ini terbentuk dari suatu nebula atau kabut tipis yang sangat luas. Nebula atau massa gas raksasa yang bercahaya ini berputar perlahan-lahan yang kemudian secara berangsur-angsur mendingin, mengecil, dan mendekati bentuk bola. Rotasi yang terjadi semakin lama semakin kencang sehingga mengakibatkan bagian tengah dari massa tersebut jadi menggelembung. Akibatnya lingkaran materi tersebut lempar keluar. Lingkaran inilah yang kemudian mendingin, mengecil hingga akhirnya menjadi planet. Planet yang terbentuk tetap mengorbit mengelilingi pusat massa sehingga menjadi seluruh planet yang kita kenal sekarang ini termasuk bumi. Kemudian yang kelima itu ada teori planetesimal. Teori planetesimal mengungkapkan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada sangat dekat dengan matahari. Bintang yang melintas tersebut rupanya memiliki daya tarik yang besar sekali sehingga mengakibatkan pasang di bagian gas panas matahari. Karenanya, dapatlah massa gas dari matahari yang terlempar keluar dan mulai mengorbit pada matahari. Namun karena daya tarik yang masih banyak dimiliki matahari, maka massa gas tersebut tahan dan bergerak mengelilingi matahari. Massa gas ini lama-kelamaan menjadi dingin dan bentuknya menjadi cairan yang lalu memadat. Nah, massa tersebutlah yang saat ini kita kenal sebagai planet, termasuk bumi kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia. Baik, terima kasih Alia. Untuk topik selanjutnya itu ada sistem tata surya, di mana di sini akan membahas mengenai matahari. Untuk salin dia selanjutnya, baik, matahari itu adalah pusat tata surya dan matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Seperti bintang lainnya, matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang memiliki tekanan tinggi. Matahari adalah raksasa jika dibandingkan dengan planet terbesar sekalipun. Diameter matahari mencapai 109 kali diameter bumi, yaitu 1,4 juta kilometer. Walaupun matahari itu berbentuk gas, beratnya lebih dari 300.000 kali berat bumi. Dan suhu permukaan matahari itu mencapai 6.000 derajat Celcius yang dipancarkan keluar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti sebesar 15-20 juta derajat Celcius. Matahari memancarkan energi yang sangat besar dalam bentuk gelombang elektromagnet. Nah, gelombang elektromagnet tersebut adalah gelombang cahaya yang tampak. Sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan gelombang mikro. Karena matahari itu merupakan bola gas pijar yang sangat panas, matahari itu memiliki sumber energi yang berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari, dan reaksi fusi ini merupakan penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Reaksi fusi ini reaksi fusi ini menghasilkan energi yang sangat besar, dan kemudian matahari tersusun dari berbagai macam gas antara lain hidrogen, helium, oksigen, dan juga gas yang lain. Lalu lapisan matahari. Nah, karena matahari adalah bola gas pijar yang sangat panas, matahari terdiri atas 4 lapisan, yaitu ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Selanjutnya, fungsi matahari yaitu
sebagai sumber energi dan juga membuat bumi hangat dalam kehidupan dan juga mempunyai cahaya ultraviolet. Matahari juga membantu pembentukan vitamin D pada manusia dan juga membuat udara dan air bersirkulasi. Selanjutnya, berikut gangguan-gangguan pada matahari. Gejala-gejala aktif pada matahari atau aktivitas matahari sering menimbulkan gangguan-gangguan pada matahari. Dan gangguan-gangguan tersebut yaitu gumpalan-gumpalan pada fotosfer atau disebut granulasi. Granulasi ini timbul karena rambatan gas panas dari inti matahari ke permukaan. Akibatnya permukaan matahari tidak rata, melainkan bergumpal-gumpal. Yang kedua itu ada bintik matahari atau sunspot. Bintik matahari ini merupakan daerah tempat munculnya medan magnet yang sangat kuat. Bintik-bintik ini bentuknya berlubang di permukaan matahari di mana gas panas menyembur dari dalam inti matahari sehingga dapat mengganggu telekomunikasi gelombang radio di permukaan bumi. Selanjutnya, gangguan yang selanjutnya yaitu ada lidah api matahari. Nah, lidah api matahari ini merupakan hamburan gas dari tepi kromosfer matahari dan lidah api ini dapat mencapai 10.000 km. Lidah api sering disebut prominensa atau protuberan. Dan lidah api ini terdiri atas massa proton dan elektron atom hidrogen yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Massa partikel ini dapat mencapai permukaan bumi. Sebelum masuk ke bumi, pancaran partikel ini tertahan oleh medan magnet bumi atau sabuk Van Allen, sehingga kecepatan partikel ini menurun dan bergerak menuju kutub. Kemudian lama-kelamaan partikel berpijar yang disebut aurora. Hamburan partikel ini mengganggu sistem komunikasi gelombang radio dan aurora di belahan bumi selatan disebut aurora australis, sedangkan di belahan bumi utara disebut aurora borealis. Lalu gangguan yang selanjutnya yaitu ada letupan atau flare. Flare adalah letupan gas di atas permukaan matahari dan flare dapat menyebabkan gangguan sistem komunikasi radio karena letusan gas tersebut terdiri atas partikel-partikel gas bermuatan listrik. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Cut Dewi. Baik, selanjutnya bagian planet. Jadi 4 planet bagian dalam atau planet kebumian atau inertial planet itu memiliki komposisi batuan yang padat, hampir tidak mempunyai atau tidak mempunyai satelit dan tidak mempunyai sistem cincin. Nah, 3 dari 4 planet ini yaitu Venus, Bumi, dan Mars memiliki atmosfer. Semuanya memiliki kawah meteor dan sifat-sifat permukaan tektonis seperti gunung, berapi, dan lembah pecahan. Kemudian planet yang letaknya di antara matahari dan bumi yaitu Merkurius dan Venus disebut juga planet inverter. Selanjutnya. Dan selanjutnya itu ada Merkurius yaitu yang paling dekat dengan matahari, jaraknya kurang lebih 0,39 SA atau 1 SA sama dengan 150 juta kilometer dan planet terkecil. Planet Merkurius ini tidak mempunyai satelit dan periode revolusi Merkurius ini 88 hari dan periode rotasinya itu 59 hari dengan suhu permukaan bagian terang sebesar 5.000 cc. Selanjutnya. Kemudian ada Venus. Venus itu merupakan planet yang terang setelah matahari dan bumi. Venus itu dikenal dengan nama bintang timur atau bintang senja. Nah, planet Venus ini mempunyai periode revolusi selama 224 hari, kemudian berdiameter 0,91 kali diameter bumi, dan berjarak 108 juta kilometer atau 0,72 SA ke matahari. Kemudian Venus itu atmosfernya 9 kali lebih padat dari bumi dan merupakan planet yang terpanas. Kemudian ada bumi. Jarak rata-rata antara bumi dan matahari itu kurang lebih 150 juta kilometer. Periode revolusi bumi sama dengan 365,25 hari. Dan bentuk bumi itu mendekati bulatan
Dan dalam prakteknya bentuk bumi dianggap bulat dengan jari-jari 6.371 km. Berputar pada sumbunya dari barat ke timur dengan kecepatan sudut konstan. Eksentrisitas orbit bumi sama dengan 0,017, artinya garis edar bumi mendekati lingkaran. Bumi itu hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan, dan merupakan benda yang paling padat dalam tata surya. 70% bagian bumi itu ditutupi oleh air, sedangkan 30% bagiannya ditutupi oleh daratan. Atmosfer bumi itu sangat berbeda dibandingkan planet-planet yang lain karena bumi itu dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup yang menghasilkan 21% oksigen. Selanjutnya ada Mars. Planet ini jaraknya rata-rata dengan matahari adalah 1,52 satuan astronomi atau 228 juta kilometer. Dan periode revolusinya itu 687 hari, dan eksentrisitas orbit Mars itu 0,093. Warna Mars itu adalah merah yang berasal dari warna karat katanya yang kaya akan besi. Kemudian cuaca cerah pada malam hari itu karena lapisan atmosfernya tipis. Mars sendiri memiliki dua satelit, yaitu Phobos dengan jari-jari orbit 9.317 km dan Diomus atau satelit luar dengan jari-jari orbit 23.500 km. Planet ini memiliki atmosfer tipis yang kandungan utamanya adalah karbon dioksida. Selanjutnya, sabuk asteroid. Asteroid ini secara umum adalah objek tata surya yang terdiri dari batuan dan mineral logam beku. Nah, sabuk asteroid utama ini terletak di antara orbit Mars dan Jupiter, berjarak antara 2,3 dan 3,3 satuan astronomi dari matahari. Kemudian gradasi ukurannya adalah ratusan kilometer sampai mikroskopis. Semua asteroid kecuali Ceres yang terbesar diklasifikasikan sebagai benda kecil tata surya. Kemudian sabuk asteroid ini terdiri dari beribu-ribu mungkin jutaan objek yang berdiameter 1 km. Meskipun demikian, massa total dari sabuk utama ini tidaklah lebih dari 1.000 massa bumi. Nah, bagian dari dalam tata surya ini juga dipenuhi oleh asteroid liar yang banyak memotong di orbit planet-planet bagian dalam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini merupakan planet bagian luar, yaitu Jupiter, dan rata-rata jarak planet Jupiter dengan matahari sejauh 5,2 SA, atau setara dengan 780 juta kilometer. Eksentrisitas orbit Jupiter sama dengan 0,048 dengan periode revolusinya 11,86 tahun. Planet Jupiter ini berukuran paling besar dalam tata surya atau disebut planet raksasa, lalu berputar pada sumbunya dengan periode rotasi 9 jam 50 menit. Dan itu sangat cepat, memiliki 17 buah satelit dalam data tahun 1992, di mana 4 satelitnya berukuran besar. Lalu selanjutnya itu ada planet Saturnus. Planet Saturnus ini dihiasi oleh cincin dan gelang yang indah, memiliki 9 satelit yaitu Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Lepidus, dan Phobos. Rata-rata jarak antara Saturnus dengan matahari 9,5 SA atau setara dengan 1.425 juta kilometer, dan beda jarak antara Aphelion dan Perihelion adalah 160 juta kilometer. Beda jarak ini akibat eksentrisitas orbit Saturnus 0,056, periode rotasinya 10 jam dan 2 menit, dan periode revolusinya itu setara dengan 29,5 tahun. Berapa jarak Saturnus ke bumi ternyata bervariasi antara
1.200 juta sampai 1.650 juta kilometer. Lalu yang selanjutnya itu ada Uranus. Uranus ditemukan oleh William Herschel pada 1781. Dan tahun 1977 ditemukan cincin yang melilit Uranus dan memiliki 5 satelit yaitu Miranda, Ariel, Umbrella, Titania, dan Oberon. Jarak rata-ratanya ke matahari sejauh 19,2 SA atau setara 2.880 juta kilometer. Eksentrisitas orbitnya 0,047, periode rotasinya 10 jam 8 menit, dan periode revolusinya 84 tahun. Selanjutnya, yaitu ada Neptunus, memiliki 2 satelit, yaitu Triton dan Nereid. Triton adalah satu-satunya satelit besar yang orbitnya terbalik arah. Dan jarak rata-rata Venus ke matahari sejauh 30,07 sampai setara 4.510 juta kilometer, dan Neptunus merupakan kembaran planet Uranus. Orbitnya hampir membentuk lingkaran dengan eksentrisitas orbitnya 0,009, periode revolusinya 164,8 tahun, masanya 17,3 kali massa bumi, dan berdiameter 50.000 kilometer. Neptunus juga didampingi beberapa planet minor yang pada orbitnya disebut Trojan Neptunus, dan benda-benda ini memiliki resonansi 1:1 dengan Neptunus. Baik, selanjutnya itu ada planet luar terakhir, yaitu Pluto, ditemukan oleh Clyde Tombaugh pada 1931. Jarak rata-rata Pluto ke matahari 39,46 SA atau setara 5.920 juta kilometer. Periode revolusinya itu 248 tahun, eksentrisitasnya 0,249, paling besar di antara planet-planet lain. 0,249. Memiliki satu satelit yang bernama Charon. Beberapa ahli astronomi meragukan Pluto sebagai planet dan cenderung sebuah satelit Neptunus yang terlepas. Untuk selanjutnya ada planet perbatasan yang akan dijelaskan oleh Alea. Baik, ini ada planet perbatasan. Yang pertama itu ada asteroid. Pada tahun 1801, seorang astronom dari Pulau Sisilia melihat suatu cahaya bergerak dari malam ke malam di daerah perburuannya. Nah, karena sinar itu terus bergerak, ia itu kemudian yakin bahwa benda itu bukan bintang, tetapi sebuah planet itu. Kemudian benda tersebut diberi nama Ceres, diambil dari nama pelayan dewa-dewi menurut cerita kuno rakyat Sisilia. Dan kemudian Ceres berukuran sangat kecil menurut ukuran planet, yaitu hanya 3.000 km, dan sama sekali tidak memiliki udara di sekitarnya. Tidak lama kemudian, para pakar berhasil menemukan 3 buah planet lagi, dan masing-masing kemudian diberi nama Pallas, Juno, dan Vesta. Perburuan masih terus dilakukan selama beberapa tahun kemudian, dan hingga saat ini berhasil ditemukan 3.000 buah. Dari semua penemuan tersebut, yang kelihatan masih terang adalah Vesta. Meskipun ukurannya lebih kecil dari Ceres, oleh karena itu planet-planet ini disebut planet minor, dan dalam bahasa Yunani disebut asteroid. Asteroid yang berukuran cukup besar selalu dalam lintasan antara Mars dan Jupiter. Asteroid tersebut ada yang bergerak melambung melewati Jupiter, ada pula yang mendekati bumi. Salah satu asteroid yang berkelakuan seperti itu adalah Hermes. Dalam sebuah penelitian antara 1969 ditemukan sebuah asteroid lagi yang melintasi bumi dalam jarak 7 juta kilometer dan diberi nama Geographos. Karena penemuannya merupakan perkumpulan dan lebarnya perkumpulan geografi. Bentuk Geographos seperti cerutu dengan panjang 4 km dan lebarnya 800 meter. Pada awal tahun 1975 muncul asteroid lain yang melewati bumi. Tapi sinarnya tidak terlalu terang, bentuknya seperti sosis dengan ukuran panjang sekitar 30.000, disebut Eros. Hingga saat ini belum ada seorang pun yang dapat memastikan bagaimana asal mula asteroid. Sebagian astronom berpendapat asteroid mungkin berasal dari
pecahan planet tua yang hancur pada zaman dahulu. Kemudian ada komet yang akan dilanjut oleh Cut. Ya, selanjutnya planet perbatasan itu ada komet. Nah, komet ini bergerak mengelilingi matahari. Garis lintasnya itu melonjong melewati lintasan setiap planet yang terdapat dalam keluarga matahari dan terus menjulur ke angkasa luar, seolah melakukan penjagaan terhadap setiap anggota keluarga matahari. Wujudnya itu memiliki ekor seolah menyatakan sebagai hewan penjaga. Oleh karena itu, komet ini disebut juga sebagai penjaga keluarga. Komet ini adalah benda langit yang terbentuk dari pecahan bahan yang sangat kecil bercampur gas yang tipis, sehingga komet hanya memiliki gaya gravitasi yang sangat lemah. Bila sebuah komet melewati planet, maka planet itu akan menariknya keluar dari garis lintasan. Yang terakhir, planet perbatasan yaitu meteor. Nah, meteor ini adalah benda langit yang sangat kecil, bergerak mengelilingi matahari seperti planet. Meteor ini berada jauh dari bumi sehingga kita tidak mungkin dapat melihatnya. Namun ketika melintas dekat dengan bumi dan memasuki atmosfer kita akan melihatnya berbentuk jalur cahaya. Cahaya itu timbul karena bergesek dengan lapisan udara bumi. Karena meteor ini bergerak sangat cepat, ketika memasuki lapisan udara bumi, benda itu menjadi panas, terbakar, dan menyala. Inilah yang menyebabkan timbulnya jalur cahaya di langit selama beberapa detik, dan kemudian menghilang karena hancur. Kebanyakan meteor ini bergerak mengelilingi matahari secara berkelompok. Ketika bumi dalam lintasannya melewati sebuah kelompok meteor, kita akan melihat suatu pertunjukan dari bintang yang indah. Dan ini sering terjadi di bulan Agustus, dan meteor ini bergerak membentuk jalur cahaya melintasi di langit selama beberapa detik, lalu lenyap lagi. Sekian, saya kembalikan kepada Alia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.